Jadi yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, jadi isi dari hukum ini adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, kalian kan tahu tuh perbedaan antara senyawa sama unsur ya. Jadi kalau senyawa, contohnya misalnya H2O. Nah, H2O berarti kan terdiri dari 2H sama 1O. Nah, berarti kan ada hidrogen sama oksigen. Nah, kita coba lihat nih ya hasil eksperimen dari si Proust. Nah, jadi di sini ini adalah data hasil eksperimen Proust dengan mereaksikan senyawa air. Nah, jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini ada massa unsur hidrogen yang direaksikan dalam bentuk gram, ada massa unsur oksigen yang direaksikan. Terus massa senyawa yang terbentuk, jadi senyawa air yang terbentuknya. Terus di sini juga ada sisa. Jadi kalau misalnya dalam reaksi kimia, berarti kan misalnya ada si hidrogen direaksikan dengan oksigen, nanti akan membentukkan air. Nah, semua unsur ini misalnya ada hidrogen sama oksigen, bisa aja si hidrogen ini sisa atau oksigennya sisa. Jadi biasanya dalam reaksi kimia nggak semuanya itu habis bereaksi. Jadi ada beberapa istilah mungkin yang akan kalian tahu. Jadi ada istilah habis bereaksi, ada yang sisa. Nah, kalau sisa berarti misalnya hidrogen yang sisa atau oksigen yang sisa. Kalau habis bereaksi artinya si reaksinya, si hidrogen dan oksigennya ini akan habis bereaksi atau hasilnya itu adalah sama dengan 0. Nih, kita lihat contoh di sini. Nah, di sini ada 1 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen. Nah, dia akan menghasilkan 9 gram air. Nah, di sini dia nggak ada sisa nih, 0. Nah, berarti reaksi ini dikatakan sebagai reaksi yang habis bereaksi gitu ya. Jadi nggak ada sisanya. Terus habis itu di sini ada 2 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram, tapi ada sisa nih 1 gram hidrogen. Nah, kalau kalian perhatikan ini, jadi kalian di sini harus harus menganalisis data biasanya. Nah, misalnya di sini ada 1:8. Jadi kalau misalnya ibu biasanya kalau misalnya dikasih data Proust kayak gini, ada data eksperimen kayak gini. Nah, kita boleh ambil data yang 0, hasilnya 0. Jadi kan sebenarnya perbandingan 1:8 ya. Kita bisa cek nih, benar nggak sih kalau misalnya menurut Proust itu kan perbandingannya unsur-unsur dalam suatu senyawa akan selalu tetap. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini hidrogennya 2 gram. 2:8 nggak sama dong, Bu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian perhatikan, sebenarnya masih ada 1 gram sisa hidrogen. Artinya sebenarnya di sini yang bereaksi hidrogen itu cuma 1:8. Nah, terus kalau misalnya di sini juga sama 1. Di sini kan sisanya ini yang dipakai 9, Bu. Nah, kalian perhatikan di sini lagi datanya 1 gram oksigen. Jadi sebenarnya oksigen di sini yang bereaksi itu 9 kurang 1, 8 kan. Berarti perbandingan 1:8. Terus di sini juga sama 2:16. Ini tepat habis bereaksi. Nah, 2:16 kalau diperkecil hasilnya adalah 1:8. Artinya sebenarnya perbandingan si hidrogen dan oksigen untuk membentuk suatu senyawa air itu akan selalu membentuk perbandingan yang selalu sama. Perbandingannya berapa? 1:8. Nah, kayak gitu. Itu jadi inti dari hukum Proust. Nah, di sini kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, di sini ada soal nih, misalnya berikut data percobaan reaksi besi ditambah belerang, hasilnya sama dengan besi belerang. Ya kan? Terus habis itu massa besi di sini dalam bentuk gram, ada beberapa kali percobaan, ada 4 kali percobaan yang dilakukan. Ada yang hasilnya tepat habis bereaksi, ada yang masih ada sisa. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau menentukan perbandingan suatu massa besi banding belerang, yang kalian harus lakukan adalah kalian mencari data yang tepat habis bereaksi dulu. Jadi kalau misalnya di sini ada yang tepat habis bereaksi, si data 1 sama 2. Nah, kalian ambil data itu dulu aja. Berarti kan perbandingan paling kecil 14:8 berapa sih? 7:4 kan? Ini juga sama nggak? 21:12 diperkecil, jadinya 7:4. Jadi kalian kalau misalnya mau mengerjakan soal kayak gini, kalian cari yang datanya habis bereaksi dulu, baru kalian cek yang misalnya kalian nggak benar-benar yakin nih. Nah, boleh kalau misalnya kalian nggak yakin, boleh kalian pakai data yang ketiga nih, masih ada sisa. Nah, di sini kan masih ada sisa 3 gram zat sisa. Nah, di sini yang dihasilkan ada 22 gram, terus habis itu
8 gram belerang, 17 gram besi. Nah, sebenarnya berarti yang bereaksi di sini, yang sisa sebenarnya punya siapa? Nah, berarti sebenarnya sini sebenarnya 17 massa besi yang dipakai itu sebenarnya bukan 17 gram karena masih ada sisa nih di sini. 17 kurang 3 berapa? 14 banding 8 berkecil jadi 7/4, sama aja kayak gitu. Jadi di sini juga sama nih, massa zat sisa. Nah, zat besi nih kayaknya yang dipakai ini juga sama, 25 kurang 4 21 banding 12 diperkecil jadi 7/4. Jadi semuanya itu perbandingan sama 7/4 untuk membentuk massa besi belerang.